pada Gani. Namun setelah Andri ini menoleh ke belakang, ternyata Gani ini tidak ada. Kaget Andri, dan Andri baru sadar bahwa Gani ini sebetulnya sudah meninggal. Akhirnya dengan langkah tergesa-gesa Andri mempercepat langkahnya, meninggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu untuk kita semua. Para pecinta misteri, para penikmat misteri, berjumpa lagi dengan Barada Official, sebuah channel hiburan berbasis misteri yang menyajikan konten-konten misteri, baik itu cerita misteri, kisah misteri nyata, dan live misteri yang saya persembahkan untuk Anda semua, para pecinta misteri, para penikmat misteri. Adapun bagi Anda yang tidak percaya dengan misteri, semua saya kembalikan kepada Anda. Sebelum berlanjut bercerita, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Bunyikan juga lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari Barada Official setiap ada video terbaru dari Barada Official. Kali ini Barada Official akan menyajikan sebuah kisah nyata, yaitu kisah misteri dari seorang teman saya yang berada di Jakarta Selatan. Dan untuk menutupi privasinya, sengaja namanya saya samarkan. Dan kisah ini menurut cerita rekan saya yang berada di Jakarta Selatan belum lama terjadi. Baru 3 tahun ke belakang kejadian ini terjadi menimpa rekan kerjanya. Sebut saja namanya Gani dan Wati. Gani dan Wati adalah sepasang suami istri, dan Gani adalah bekerja sebagai salah satu karyawan sebuah perkantoran di daerah Jakarta Selatan. Dan mereka menikah kurang lebih sudah hampir 2 tahun, namun belum dikaruniai keturunan atau mempunyai seorang anak. Di awal-awal perkawinannya memang pasangan ini sangat romantis dan selalu berdua kemana-mana. Namun apa hendak dikata, pada awal krisis ekonomi mulai terjadi sejak ada pandemi COVID-19 yang belum lama terjadi, hingga Gani ini dirumahkan oleh pimpinan di kantornya. Jadi Gani ini menjadi nganggur. Untungnya Gani ini hidup sudah mempunyai rumah sendiri ya. Jadi tidak memikirkan biaya untuk ngekos, hanya memikirkan biaya untuk sehari-hari. Tapi sangat disayangkan Gani ini juga mempunyai penyakit yang sudah lama diderita, yaitu penyakit gula. Gani tinggal di sebuah rumah yang boleh dibilang sederhana, di sebuah gang yang tidak begitu lebar dan tidak begitu ramai pula. Namun gang ini sering dilewati oleh para
masyarakat di situ berlalu lalang dengan kesibukannya masing-masing. Dan di depan rumah Gani itu adalah sebuah rumah kosong yang cukup mewah juga, namun dibiarkan terbengkalai, entah karena apa. Jadi tidak diceritakan oleh teman saya itu. Dan semakin hari persediaan atau stok untuk sehari-hari mulai menipis. Dan disinilah awal mulai terjadinya sering percekcokan dengan istrinya, yaitu Wati. Entah dikarenakan apa, sekarang ini kehidupan Gani dan Wati sudah tidak harmonis lagi. Sering ada pertengkaran-pertengkaran yang tidak jelas apa itu sebabnya. Dan akhirnya Gani ditinggalkan oleh istrinya sendiri. Jadi istrinya itu boleh dibilang kabur dari kehidupan Gani, membiarkan Gani, meninggalkan Gani seorang diri di rumah itu. Dan semakin hari penyakit Gani itu semakin parah karena memang sudah akut. Gani ini tertutup, orangnya tertutup. Jadi masyarakat sekitar juga merasa risih apabila hendak berkunjung ke rumah Gani. Tidak terasa waktu terus berlalu dan 1 bulan Gani ini sudah ditinggalkan oleh istrinya Wati. Entah kemana, tidak ada kabar beritanya. Dan kehidupan Gani pun semakin parah karena penyakitnya semakin menjadi. Karena pandemi lah yang menyebabkan keluarga ini menjadi terpecah belah. Dan semenjak ditinggalkan oleh istrinya, Gani ini jarang terlihat keluar rumah. Banyaknya dia hanya berdiam diri di dalam rumah. Entah apa yang dikerjakan. Terkadang penduduk sekitar pun bertanya-tanya kepada tetangga-tetangga terdekatnya. Namun sekali lagi Gani ini memang orangnya tertutup, tetangga sebelahnya pun tidak mengetahui. Karena memang lama tidak terlihat dan tidak ada aktivitas di rumah Gani, akhirnya penduduk sekitar mulai curiga, kemana Gani? Ada apa dengan Gani? Karena memang tahu penduduk sekitar Gani ini mempunyai penyakit gula yang sudah akut. Jangan-jangan Gani ini penyakitnya semakin parah. Akhirnya dengan kesepakatan bersama dan dengan izin RT setempat, datanglah beberapa masyarakat berkunjung ke rumah Gani. Dan rumah Gani pun diketuk, namun tidak ada jawaban dari dalam. Terlihat sepi, lengang, seperti tidak ada kehidupan. Namun penduduk sekitar tidak menyerah. Diketuk lagi pintu itu, diketuk lagi pintu itu, namun tetap tidak ada jawaban. Akhirnya penduduk sekitar berunding untuk mendobrak rumah Gani. Curiga kalau terjadi sesuatu dengan Gani. Akhirnya dengan kesepakatan bersama didobraklah pintu rumah Gani ini dengan paksa oleh penduduk sekitar dan tetangga-tetangga. Dan terbukalah pintu. Bukan main mereka terkejutnya. Ketika membuka pintu, tercium bau bangkai yang sangat menyengat hidung. Dan mereka semakin curiga, jangan-jangan Gani sudah meninggal. Masuklah mereka ke dalam rumah Gani. Dan apa yang terjadi? Ternyata memang Gani sudah meninggal, bahkan saat itu sudah membengkak, sudah mengeluarkan bau busuk yang luar biasa. Bahkan di beberapa anggota tubuhnya sudah mengeluarkan ulat atau belatung. Akhirnya mereka beramai-ramai mengurus jenazah Gani ini dan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Bahu-membahu mereka untuk mengurus mayat Gani ini yang sudah membengkak di rumahnya karena tidak diketahui. Dan sejak peristiwa itu, rumah Gani
menjadi seram, apalagi berdepatan dengan rumah kosong yang sudah lama terbengkalai. Namun sebagian penduduk ada yang tidak mengetahui Gani itu sudah meninggal. Dan setiap malam apabila ada penduduk yang melewati tempat itu, mereka merasa ketakutan karena memang rumahnya berhadapan antara rumah kosong dan rumah Gani yang meninggal tidak diketahui di dalam rumah. Dan menurut teman saya, ada seorang temannya juga yang lewat di situ. Kebetulan saat itu pulang lembur dan berjalan kaki melintas di depan rumah Gani. Dengan tenang berjalan menuju rumahnya, karena memang jarak tempuh antara tempat kerjanya dan rumahnya tidak begitu jauh, hanya melewati beberapa rumah termasuk rumah Gani. Kala itu menurut teman saya mungkin sekitar pukul 11 malam, sebut saja namanya Andri karena saya samarkan ya. Dan Andri ini berjalan melewati rumah Gani. Di depan rumah Gani terlihat ada seorang sedang duduk, dan ternyata itu adalah Gani. Dan Andri pun melewat sambil menoleh ke arah Gani. Lalu Andri bertanya, "Gan, jam segini belum tidur loh?" Ujar Andri kepada Gani yang kala itu sedang duduk, tidak bergerak, hanya duduk seperti orang bingung. Namun yang ditanya oleh Andri ini tidak menjawab. Dia hanya terdiam dan pandangannya kosong. Karena Andri ini penasaran, dia ingin bertanya lagi sekali lagi kepada Gani. Namun setelah Andri ini menoleh ke belakang, ternyata Gani ini tidak ada. Kaget Andri, dan Andri baru sadar bahwa Gani ini sebetulnya sudah meninggal. Akhirnya dengan langkah tergesa-gesa Andri mempercepat langkahnya, meninggalkan atau melewati rumah Gani. Dan tersebarlah berita tersebut bahwa Gani gentayangan atau Gani menjadi hantu di rumahnya. Selang beberapa hari kemudian, rekannya Gani ini yang bernama Saiful, yang kebetulan rumahnya terhalang 4 rumah dari rumah Gani, ingin membeli makanan karena perutnya lapar. Kala itu menurut Saiful sekitar pukul 1 malam. Dan berangkatlah Saiful ini untuk membeli makanan karena memang lapar. Dan kebetulan Saiful ini melewati rumah Gani. Antara sadar tidak sadar, Saiful ini melihat Gani kembali sedang duduk di kursi, duduk dengan pandangan kosong, tidak berbicara. Dan anehnya lagi, Saiful ini tidak menyadari, belum sadar, dan rasa tidak percaya kalau Gani itu sudah jadi hantu. Lewatlah Saiful ini di depan rumah Gani dan terlihat Gani sedang duduk. Lalu Saiful ini
antara sadar dan tidak sadar bertanya kepada Gani, "Gani, jam segini lu belum tidur?" Kata Saiful kepada Gani. Namun tetap sosok Gani ini diam, tidak bicara sepatah pun dan tidak menjawab pertanyaan dari Saiful. Saiful heran dan kaget setelah sadar bahwa sebenarnya Gani ini sudah meninggal, dan Saiful itu tahu Gani sudah meninggal, tapi kenapa Saiful ini ingin bertanya? Karena secara spontanitas ingin bertanya karena melihat Gani sedang duduk di situ. Dan karena Gani tidak menjawab, Saiful ini menoleh, dan benar saja ketika Saiful menoleh, sosok itu sudah tidak ada, sudah menghilang. Akhirnya Saiful ini sekarang benar-benar menyadari dan sadar bahwa sebenarnya itu adalah hantunya Gani. Dan larilah Saiful ini kembali ke rumahnya, tidak jadi untuk membeli makanan karena terhalang oleh rasa takut itu. Dan semakin hari di sekitar situ semakin menyeramkan. Apalagi rumah Gani ini berhadapan dengan rumah kosong atau rumah yang terbengkalai sudah beberapa tahun. Apalagi Gani ini benar-benar sudah menjadi hantu dan sering mengganggu, sering menampakkan diri atau menampakkan sosoknya kepada penduduk sekitar yang sedang beraktivitas malam. Semakin hari semakin banyaklah masyarakat sekitar yang selalu diganggu apabila melewati rumah Gani tersebut. Dari hari ke hari cerita itu semakin ramai. Sudah beberapa orang yang menemukan sosok Gani ini sedang duduk. Mungkin karena tidak terurus, meninggalnya tidak ada yang tahu. Rasa sakit hati karena ditinggal istrinya, itulah menjadi penyebab Gani ini penasaran atau menjadi hantu. Percaya tidak percaya, kisah ini terjadi 3 tahun ke belakang, saudaraku, di era pandemi COVID-19, dan ini kisah nyata terjadi di Jakarta Selatan. Dan kisah ini saya diceritakan oleh rekan, boleh dibilang sahabat saya yang berada di Jakarta Selatan. Sungguh tragis memang nasib Gani. Namun semua itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya tidak percaya, saya serahkan kepada Anda. Yang jelas cerita ini atau kisah ini adalah kisah benar terjadi. Mungkin demikian sahabat Barada Official kisah kali ini. Sampai berjumpa lagi di kisah berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Bunyikan juga tombol notifikasinya atau loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari Barada Official setiap ada video terbaru dari Barada Official. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.